Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, sudah ada SMS dari seorang hamba Allah, tidak ditulis namanya, tapi nomor teleponnya di ujungnya itu kita terbuka aja karena ini bukan politik ya. Nomor telepon 085277955431. Lebih baik ditulis nama di bawah ya. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya mengikuti perhitungan awal bulan dengan hisab? Padahal dalam hadis mesti dengan ru'yah. Wassalam hamba Allah. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terkait dengan perhitungan penentuan awal bulan, ini kan yang sering sekali terjadi itu di penentuan awal Ramadan dan Syawal. Bulan-bulan yang lain biasanya nggak terlalu berpengaruh. Termasuk satu lagi itu Zulhijjah. Karena untuk penentuan hari Arafah, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjahnya. Maka dari yang saya pahami, memang hadis yang menjelaskan tentang penentuan awal dan akhir Ramadan itu dengan melihat bulan. Jadi perintahnya dengan melihat hilal Ramadan dan juga mengakhiri Ramadan dengan melihat hilal. Artinya dari hadis itu Rasulullah menjelaskan untuk mengawali satu Ramadan itu maka dengan melihat hilal Ramadannya sehari sebelumnya atau sore harinya. Nah, sehingga di situ juga terjadi perbedaan. Ada sebagian yang mengharuskan lihat langsung, sebagian lagi tidak mengharuskan. Ya. Di hadis di kesempatan yang lain Rasulullah sendiri pernah menunggu-nunggu para musafir yang datang ke Madinah, kemudian bertanya, apakah engkau sudah melihat hilal? Nah, ketika mereka kemudian bersaksi dan mengatakan sudah melihat hilal, Rasulullah memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk memulai Ramadan esok harinya. Artinya Rasulullah tidak melihat langsung. Itu dari sisi dari hadis yang terkait dengan penentuannya dengan melihat hilal. Nah, dengan hisab sebagian ulama ada yang membolehkan menggunakan perhitungan hisab. Tapi yang saya pahami untuk bulan-bulan tertentu seperti penentuan Ramadan, Syawal dan haji ya di bulan Zulhijjah itu pendapat yang paling rajih adalah dengan melihat hilal, melihat bulan sabit. Nah, teknisnya apakah dengan melihat dengan mata telanjang ataupun dengan alat ya, ataupun dengan kesaksian dari orang yang bisa diterima kesaksiannya, maka dari hadis-hadis yang ada dan pendapat ulama membolehkan. Rasulullah sendiri juga menerima kesaksian dari orang Muslim yang mengaku telah melihat hilal. Ini menarik sekali pertanyaan Ustaz. Juga dari hamba Allah. Jadi nomor HP-nya juga 0852 777777 043. Panjang sekali tujuhnya ya, 5 tujuhnya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Kita memperingati Isra Mi'raj mulai dari kampung sampai ke istana. Tetapi kenapa kita tidak mencegah kemungkaran? Padahal Isra Mi'raj itu oleh-olehnya adalah salat. Salat itu mencegah kemungkaran. Tapi di negeri ini kemungkaran itu luar biasa. Jangankan di Jakarta, di Aceh saja pelacur yang sudah ditangkap dilepaskan. Ini bagaimana menurut Ustadz? Wassalam hamba Allah. Ya, nomor cantik itu. Ya. Nomor cantik. Terima kasih atas pertanyaannya, ini sangat menarik ya menurut saya. Jadi kok kita tiap tahun merayakan Isra Mi'raj dengan hadiah sholat, yang sholat itu diperintahkan Allah supaya bisa mencegah dari fahsya wal munkar, mencegah kemungkaran. Ya. Tapi kok ternyata faktanya berbeda gitu. Termasuk di negeri Nanggro Syariat ini justru pelacuran online yang baru ditangkap itu malah dilepaskan. Jadi begini para pemirsa rahimakumullah. Memang dalam ayat surah Al-Ankabut ayat 45 Allah sebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, perlu kita fahami di sini bahwa
seperti tadi saya katakan, baik buruknya sholat seseorang itu mempengaruhi baik buruknya amal-amal dia. Nah, kenapa? Sebab karena di antara hikmah dari diperintahkannya sholat atau pelaksanaan sholat, yang namanya hikmah itu dampak. Pelaksanaan sholat 5 waktu itu adalah mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya wal munkar. Nah, fahsya itu apa? Fahsya itu adalah sesuatu yang sangat dicela oleh syariat. Dan mungkar itu apa yang tidak dimakrufkan oleh syariat. Artinya sesuatu yang diingkari oleh syariat, dilarang oleh syariat. Atau bisa juga dimaknai fahsya itu adalah dosa-dosa besar. Sementara mungkar itu adalah segala bentuk kemungkaran, yakni segala bentuk perilaku kemaksiatan secara umum. Nah, kok bisa ada orang-orang melaksanakan sholat masih kemudian bermaksiat, masih kemudian berbuat kemungkaran? Maka perlu difahami bahwa ketika Allah perintahkan sholat di situ, dampak dari sholat adalah fahsya wal munkar. Jadi bisa mencegah pelakunya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, jadi dampak atau hasil dari perbuatan. Nah, bagaimana kalau ada orang sholat masih berbuat mungkar, berbuat maksiat? Berarti ada yang salah dengan sholatnya. Karena seharusnya orang yang sholat itu kemudian orang yang kemudian mampu menjaga diri dari kemaksiatan, kemungkaran. Nah, apalagi kalau ini kemudian justru kemungkaran yang dilakukannya kemungkaran yang diperbuat oleh seorang pemimpin atau penguasa yang ini berdampak pada rakyatnya tentunya. Maka dalam hal ini apakah sholatnya yang salah? Tidak, karena sholat diperintahkan Allah tanpa ilat. Nah, di dalam hukum syariat itu ada namanya ilat atau sebab diturunkannya atau diperintahkan sesuatu hukum. Jadi fahsya wal munkar itu bukan sebab, bukan ilat, tapi itu dampak dari perbuatan, dari amal seseorang. Nah, kalau dampaknya itu tidak kelihatan atau tidak muncul, berarti dengan demikian yang harusnya sholat itu harus bisa menyuruh kepada kemakrufan pelakunya dan mencegah dia dari kemungkaran. Ini justru sebaliknya. Maka dengan demikian sholat yang ditunaikan itu bisa jadi sholat yang tadi ada masalah dengan sholatnya gitu. Hanya sebatas melaksanakan menggugurkan kewajiban atau kebiasaan, tidak mampu mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Nah, lantas bagaimana hukumnya? Ya, tentu hukumnya segala perbuatan maksiat itu hukumnya haram. Termasuk juga perbuatan zina, ya, prostitusi online yang terjadi baru ini di Aceh, tentunya menghukum pelakunya itulah perintah syariat. Karena dalam Islam ada yang namanya jarimah, kejahatan, dan pelaku jarimah ini harus dihukum dengan hukum syariat. Nah, di dalam Al-Quran udah dijelaskan, di dalam hadis juga udah begitu jelas hukuman terhadap pelaku zina. Az-zaniyatu wazani fajlidu kulli wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, yang belum menikah maka dihukum masing-masing 100 kali cambukan. Nah, dan dicambuk di tempat umum, bukan di tempat tertutup. Ya. Nah, ya. Jadi ini sudah ada pemikiran-pemikiran sesat lagi. Ya. Mau tidak dicambuk depan umum lagi. Betul, udah diresmikan. Oh, itu bahaya sekali. Udah ditandatangani beberapa hari lalu di salah satu convention center di Banda Aceh. Berarti syariat Islam tidak ada lagi. Nah, omong kosong aja. itu MOU Menkumham dengan pemerintah Aceh. Sehingga itu Menkumham itu kan orang non-Islam ya. ya. Bahaya sekali. Ini kan perilaku jarimah ya. Seharusnya syariat Islam kafah itu bukan berdasarkan maunya penguasa atau maunya menteri, tapi berdasarkan syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ya. Dan perilaku berarti jarimah bukan seperti lagi zina, syariat Islam, itu sudah syariat. jadinya akhirnya negosiasi. Ah. Ya, kesepakatan. Jadi itu yang pertama, hukuman cambuk. Ada yang kedua adalah rajam bagi yang sudah musuh, yang sudah menikah atau sudah pernah menikah. Sama dilakukan di tempat umum. Nah, sekarang kok bisa kemudian ada upaya-upaya untuk justru menghilangkan atau menyimpangkan syariat Islam kafah, baik di Aceh maupun di di luar, di tempat lain. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau begitu kita melepaskan diri. Melepaskan diri dari keinginan-keinginan orang yang jahat itu supaya kita di hari akhirat tidak
bertanggung jawab. Betul. Kalau kita dukung syariat Islam ala dunia nih, Nah, ala manusia, kita tidak bisa melepaskan diri dengan tanggung jawab dengan Allah SWT. ya. Dan kebijakan ini juga bahkan tidak meminta persetujuan MPU. Oh, Ini MPU ya Allah, MPU harus berfatwa kembali karena kita ya. sudah menyimpang ya. Nah, sudah menyimpang. Sayang Pak Irwandi Yusuf kok setuju terus ya. Ya, ini kan sebagai rakyat dan sebagai muslim tentu Allah memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf. Ya, Amar dan yang ma'ruf paling nahi mungkar. yang paling sedih kita karena Menteri HAM itu kan bukan orang Islam. Betul. Kok kita tunduk kepada non-Islam? Berarti syariah ini syariah non-Islam. Bahkan kita tunduk kepada aturan yang non-Islam sekarang, aturan demokrasi. Ya, kita takut juga nanti banyak ngomong di ACTV, nanti bermasalah juga. Tapi iman ya, iman kita menolak sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, wabil khusus yang penanya tadi, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Jadi cegahlah kemungkaran ya, oleh kalian dengan power, dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau nggak mampu itu dengan lisan, dengan peringatan, dengan nasihat, dengan hikmah ya, nasihat yang hikmah, yang dakwah. Yang ketiga, fa'ilam yastati fabiqolbi. Kalau nggak mampu juga maka cegahlah dengan hati saja. Dan wazalika adoful iman. Dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi benci saja dalam hati terhadap penyimpangan dan kemungkaran yang ada itu selemah-lemah iman, kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya sebagai muslim tentu semampu kita, selama kita mampu mencegahnya dengan power ya cegah. Kalau tidak mampu ya dengan dakwah yang kita bisa lakukan. Ya, oleh karenanya tentu apakah dia ulama ataupun bukan ulama, ya, apakah dia penguasa ataupun rakyat biasa, itu sama-sama punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, baik kepada penguasa maupun kepada sesama kita gitu. Sehingga Islam kafah yang kita cita-citakan itu bisa terlaksana gitu. Ya, bukan hanya jargon ya. Ya, baik pemirsa CTV, agak sedih juga kita kalau ada orang-orang non-Islam mencampuri hukum Islam gitu kan. Bukan ranahnya. Bukan ranahnya. Tapi yang paling sedih lagi ketika begitu mudah pemerintah Aceh setuju gitu ya. Padahal saya termasuk yang buat kanun jenayah. Itu satu kanun itu 10 miliar. Masya Allah. 5 miliar untuk sidang-sidang dulu. Tapi 5 miliar lagi Ya. kami tadi banding. Studi banding ke Arab Saudi, ke Kelantan, ya, studi banding. Di tempat-tempat yang sudah Itu diterapkan 10 miliar uang rakyat. Saya orang yang membuat kanun itu. dan tidak diundang ketika dirubah isi Ketika kanun. dirubah begitu enak, maka saya sedih. Nah, saya dulu anggota DPR. Ya, ya. Jadi saya berlindung kepada Allah. Syariat sekarang ini tidak sesuai lagi dengan hukum Allah. Saya melepaskan diri. Tapi kalau dulu saya termasuk bagian yang mungkin mendapat pahala. Ya. Amin, amin. Insya Allah. Karena yang kita buat sesuai dengan syariat Islam. Tuntunan Al-Quran. Tapi kalau sekarang harus ditutup ya. Tidak boleh dinonton lagi. Sedangkan di masa Rasulullah dinonton di depan masjid ya. Jadi saya mengucapkan auzubillah min zalika. Saya berlindung kepada Allah dari yang demikian. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Mungkin Nabi sudah ingin bertanya lagi. Begini Ustaz. Jadi kalau kita fikir seperti memang sedih kalau kita mengucapkan yang barusan ini kan. Ini apa mari bahasa Aceh. Ya kena-kena apa lah pergama dan ku mesti ku alaikum nara. Yang kita buat punya ada syariat Islam Aceh yang kan ada dia. Ka betul Ustaz bilang no syariat. Lagi urung mata. Ni hana ada melanggar perintah Allah hana kai betul-betul nyebut. Ka hana ada punya macam. Jadi terserah lagi muka-muka ku alaikum nara. Untuk jaga diri daripada mereka. Daripada kamu kan. Habis. Ini yang berlaku. InsyaAllah mudah-mudahan mungkin
Bila ulama IPU dia mungkin hantar setuju mungkin walaupun Ya, ditetapkan. tentu ini harus ditolak. Itulah. Sebagai Itulah. orang Aceh dan orang Muslim yang harus ditolak. Itulah karena hanale perintah Allah hanale dalam tindakan. Ini kamu punya karangan je perintah Allah. Masalah huruf hana sembahyang lain masalah tu. Ya. Asal je nuruka ni. Nya baik sampai syariat Islam dia tolak. Hana Ya. berlaku besar-besar hanya kan. Ya. Ya kan. Betul, betul. Baik sekali komentar Abi, pemirsa TV yang dimuliakan Allah. Memang menarik sekali tentang salat ini. Salat ini adalah hubungan hablum minallah kita. Ya. Jadi kita selalu meminta kepada Allah. Meminta ini, meminta itu, meminta rezeki, panjang umur, kesehatan. Tapi Allah baru ridha memberi nikmat-nikmat itu kalau kita salat seperti yang disuruh. Artinya salat itu seperti dikatakan oleh Ustaz Ridha Fahmi tadi, harus tercegah kita dari kemungkaran. Harus tercegah kita dari pengaruh-pengaruh asing yang tidak sesuai. Jadi kalau enggak sia-sia saja kita salat. Kalau hukum-hukum Islam itu kita tolak. Kalau ada di dalam hati kita hukum buatan manusia atau hukum taghut itu lebih hebat daripada hukum Allah. Jadi naudzubillah min dzalik, ya, bagi penguasa ya, siapa saja ya. Hati-hati jadi pemimpin, jangan sampai ya menjadi pemimpin yang menolak syariat Islam. Naudzubillah. Saya kembalikan kepada Ustaz Fahmi. Baik, para pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah SWT. Dengan demikian, apa yang tadi kita uraikan, sholat itu harus bisa menyuruh seseorang, pelakunya itu kepada kema'rufan, ya, untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dia dari kemungkaran. Nah, dalam hal ini Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengingatkan kita, siapa saja yang sholatnya tidak menyuruh kepada kema'rufan kepada pelakunya dan tidak mencegah dia dari kemungkaran, maka dia tidak menambah bagi dirinya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholatnya itu justru tidak menyuruh dia pada kema'rufan, kepada ketaatan kepada Allah, justru menjauhkan dia dari Allah. Jadi sholat ternyata bahkan bisa menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat hati ingin bertakarrub, ingin mendekat kepada Allah, ini justru yang terjadi sebaliknya. Justru dengan sholat menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Karena tidak mampu mendorong dia untuk berbuat kema'rufan dan ketaatan kepada Allah. Justru yang ada semakin banyak maksiatnya. Makin rajin sholatnya, ribanya makin banyak. Makin rajin sholatnya, kemaksiatannya makin banyak. Kebijakan-kebijakannya makin aneh-aneh dan bertentangan dengan syariat, seperti Tengku katakan tadi, dipengaruhi oleh orang-orang di luar Islam. Jadi ini menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah, menjauhkan dirinya dari Allah SWT. Dengan demikian, sholat itu ditunaikan apabila ditunaikan dengan baik dan sesuai dengan syariah, itu akan menjadikan pelakunya sebagai sosok yang senantiasa mentaati syariat, senantiasa berjalan di atas syariat yang lurus. Dia rajin memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah orang-orang untuk mencegah dari kemaksiatan. Oleh karenanya dia pun sendiri membenci kemungkaran. Jadi bukan hanya mencegah orang lain untuk meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, dia sendiri juga membenci perilaku-perilaku mungkar. Ya. Jadi saya Ustaz Amir Hamzah, ada nama pribadi, mantan anggota dewan, mengimbau adik-adik saya atau teman-teman saya di DPRA ya, untuk mempertahankan pelaksanaan syariat Islam itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, sampai kepada rajam pun itu harus di depan umum. Itulah tugas Anda di DPRA sekarang ini. Kita harus menolak yang bertentangan dengan kanun kita. Baik, entah didengar atau enggak ya. Yang penting kita sudah menyeru gitu ya. Baik, ini ada dari saudara kita lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya minta penjelasan
apakah salat bermakna tunduk kepada Sang Pencipta Maliki Yaumiddin, atau salat itu hanya kepentingan politik. Misalnya begini. Yang kan batal Aceh. Ada salat keliling, gitu kan. Ada salat Pelumah mak tuan. macam-macam lah. Macam-macam tu lah. Jadi panjang ini uraiannya. Jadi saya tidak baca lagi ya. Panjang tahu. Nanti nggak enak ya. Nah, jadi yang saya baca aja dijawab. Wassalam, ini hamba Allah. Ya, baik para pemirsa CTV yang dirahmati Allah, yang perlu kita pahami bahwa sholat adalah perintah Allah, yang langsung Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan itu kemudian menjadi kewajiban bagi kita seluruh umat Muslim. Ya, bahkan seseorang yang kesulitan sholat dalam keadaan normal diberikan keringanan untuk sholat, nggak bisa sambil berdiri sambil duduk, nggak bisa sambil duduk sambil berbaring, nggak bisa sambil berbaring kode mata dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya perintah sholat, dan sholat berarti ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kecuali tentunya. Nah, bagaimana kalau sholatnya tadi mengadakan subuh keliling atau roadshow ya? Bermacam-macam jarak. Dari sisi semangat tentu kita dukung. Sebagai Muslim kita juga ingin supaya kaum muslimin yang lain yang selama ini mungkin jarang-jarang sholat subuh berjamaah ke masjid, atau bahkan mungkin tidak pernah menunaikan sholat subuh, dengan semangat seperti ini kan bisa membangun kesadaran umat Islam yang lain, terutama di kota Banda Aceh misalnya, ataupun di Aceh, itu untuk senantiasa menunaikan sholat subuh dan berjamaah di masjid. Jangan sampai kita bangun masjid banyak, bagus-bagus, ber-AC, tapi jamaahnya sedikit. Nah, jadi itu perlu kita apresiasi. Lantas bagaimana kalau sholatnya sholat politik ya? Saya baru dengar gitu, karena ini tahun-tahun politik tentu. Jadi yang biasanya nggak pernah nampak ke masjid, tiba-tiba udah pakai peci, udah pakai sorban, udah rajin ke masjid gitu kan. Yang biasanya mungkin nggak pernah datang Jumatan, ini dia yang paling duluan datang di masjid di hari Jumat, datang di saf pertama dia duduk. Maka sebagai Muslim kita doakan mudah-mudahan istiqomah begitu. Tapi perlu juga kita ingatkan bahwa perintah sholat itu tidak dikaitkan ataupun tidak ada kaitannya dengan supaya kita dipilih ataupun supaya kita kemudian populer dan seterusnya gitu. Karena apa? Karena sholat ya perintah Allah. Jadi dan setiap perintah Allah itu, setiap amalan itu dinilai dari niat pelakunya. Jadi kalau kita berniat ke masjid entah karena pengen dilihat, pengen dipanggil ustadz, atau pengen populer supaya tadi misalnya mau nyalek misalnya, ataupun ada tujuan yang lain yang diinginkan, maka berarti niat kita bukan karena Allah. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa melakukan suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka tertolak. Jadi Imam Fudail bin Iyad dalam penjelasan kitab beliau menjelaskan hadis ini bahwa suatu amal itu harus dilakukan oleh seorang muslim dengan dua syarat diterimanya suatu amal. Yang pertama niat lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Rasulullah SAW. Kalau salah satunya nggak ada, tertolak. Jadi sholatnya benar sesuai tuntunan Rasulullah, mengikuti sunnah, tapi niatnya nggak benar. Nah, niatnya bukan karena Allah, berarti tertolak. Atau sebaliknya, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi dia misalnya ke tempat pelacuran, niatnya karena Allah gitu. Tapi perbuatannya itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tertolak. Jadi seorang muslim atau muslimah ya tentu diwajibkan oleh syariat, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan suatu amal dengan ikhlas lillahi ta'ala dan benar sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik, pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.